Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Jakarta, yang saya hormati para wakil rektor Universitas Negeri Jakarta, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta serta seluruh mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Alhamdulillah hari ini saya diminta oleh panitia untuk berbagi cerita, berbagi ilmu terkait mengenai pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar atau ideologi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, sebelum saya masuk ke ke materi, mungkin izinkan saya untuk memutar video di mana agar kita menjadi dan kemudian kita semakin cinta bahwa ternyata Indonesia itu adalah sebuah bangsa, sebuah negara yang kaya. Saya akan putarkan videonya. Tadi teman-teman sudah menyaksikan betapa sesungguhnya besar dan kaya Indonesia itu. Kaya dengan pulau, kaya dengan keanekaragaman agama, dan bahkan suku bangsa yang kita miliki. Dan itulah yang kita miliki, dan itulah yang kita harus jaga. Dan oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, terkait mengenai materi yang tadi saya sudah sampaikan, saya mencoba kemudian bertanya bagi diri saya sendiri dan kita semua, apakah kita sudah melakukan pengamalan Pancasila itu dengan baik atau benar? Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah yang kemudian saya melihat sesungguhnya dimensi Pancasila itu terdapat sebuah teologis, yaitu faktor keagamaan. Faktor agama di mana kita meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Itu salah satu dimensi dalam Pancasila, teologis.
Dan kemudian ada dimensi etis. Dimensi etis ini terkait mengenai etika, moral, kemudian sopan santun yang kita miliki. Dan selanjutnya ada dimensi integral, integratif, di mana sesungguhnya kita bukan hanya hidup sendiri, kita hidup berkelompok, dan kemudian kita terdapat perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama yang tadi saya sampaikan. Dan kemudian kita harus bersatu. Nah, itulah menjadi sebuah dimensi di dalam Pancasila. Izinkan dalam kesempatan ini saya mencoba mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan bahwa menilai Pancasila tersusun atas dua fundament. Ini disampaikan oleh Bung Hatta. Terkait mengenai fundament ini sesungguhnya tidak dapat terpisahkan dan kemudian menjadi satu kesatuan. Di antaranya itu fundament aspek moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, jiwa di mana kita meyakini adanya Tuhan. Dan kemudian selanjutnya fundament aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, inilah yang menjadi dua fundament yang tadi disampaikan oleh Bung Hatta, yang menjadi satu kesatuan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya Buya Hamka, kita nggak perlu lagi meragukan secara keilmuan, secara kesolehan, dan kita juga bisa baca literasi para tokoh bangsa berbicara mengenai Pancasila. Tapi dalam kesempatan ini saya mencoba mengutip apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan Pancasila itu seperti bilangan angka 10.000. Angka 1 sebagai angka wujud sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan keempat sila lainnya itu adalah angka 0. Kalau angka 1 dihapuskan, kata Buya, atau dikaburkan, maka keempat angka 0 yang ada di belakangnya pun menjadi tidak berharga atau tidak ada artinya. Itulah kita bisa katakan bahwa sesungguhnya yang disampaikan oleh Buya Hamka dan Bung Hatta ini ada aspek aspek moral, aspek ketuhanan, dan kemudian ada aspek sosialnya. Ini yang kemudian saya mencoba mengartikan bahwa Pancasila itu dapat diartikan sesungguhnya untuk menjaga kedaulatan negara, kemudian keutuhan wilayah dan keselamatan wilayah, keselamatan bangsa, maaf. Nah, ini satu hal yang tidak dapat juga dipisahkan. Kita bicara Pancasila, maka kemudian kita bicara mengenai kedaulatan negara. Kita bicara Pancasila, maka kita bicara mengenai keutuhan wilayah. Kita bicara Pancasila, kita bicara juga mengenai keselamatan bangsa. Selanjutnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu kan dikatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ya. Kenapa? Karena gak ada lagi itu penjajahan di atas penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan ini sesungguhnya kita dapat lihat bahwa apa yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu pun juga tidak lepas dari pemaknaan yang terdapat di dalam Pancasila. Selanjutnya setelah kita melihat terkait mengenai makna dimensi yang ada di dalam Pancasila dan kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita bicara mengenai prinsip negara, demokrasi, dan negara hukum. Kita bicara mengenai konstitusi, ya. Di dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat yang berkuasa. Saya selalu mengatakan bahwa rakyat sebagai pemegang saham terbesar dalam sebuah negara. Tetapi perlu diingat, perlu dilihat, ada pasal 1 ayat 3-nya yang dimana dikatakan bahwa kita adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara kekuasaan, tapi kemudian menjadi negara hukum. Ini menjadi penting agar semua tindak tanduk, hak dan kewajiban setiap warga negara itu diatur oleh hukum. Jadi nggak bisa main
saya warga negara, maka kemudian saya dapat bertindak sesuka hati saya. Nah, dengan faktor itu semua sebenarnya sejatinya apa yang dipikirkan oleh founding father kita, apa yang telah dibicarakan oleh founding father kita, ya, baik itu Bung Hatta, Bung Karno, Nasir, dan tokoh-tokoh lainnya, itu benar-benar telah menyiapkan sebuah kalau dalam sebuah bangunan itu apa, pondasi yang kuat, ya, yang kokoh, karena mereka sadar Indonesia ini kaya dengan keanekaragaman yang tadi kita bisa lihat videonya, ya, kaya dengan alam, kaya dengan sumber daya manusianya. Nah, ini yang sesungguhnya jika kita tidak cermati, ini akan menjadi sebuah ancaman nyata bagi kita sebuah bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan itu? Karena kita bisa lihat akibat laju pertumbuhan penduduk dunia, kemudian meningkatnya kebutuhan dunia dengan energi, pangan, air, ada di Indonesia. Ya. Nah, itulah yang kemudian akhirnya banyak pihak-pihak ketiga melakukan proxy war, menghancurkan Indonesia. Ya, ini sudah bukan lagi dengan agresi militer, tapi dengan melakukan proxy war. Nah, inilah yang sebenarnya dapat kita lihat 10 tanda kehancuran bangsa. Yang pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Ini kekerasan di kalangan remaja ini cukup tinggi. Kemudian penggunaan bahasa yang memburuk, ya, jadi tidak ada tidak ada sopan santunnya atau pakewuhnya antara yang muda dengan yang tua, antara yang junior dengan yang senior, gitu kan. Kemudian menjadi bebas penggunaan bahasanya. Dan kemudian yang ketiga, meningkatnya perilaku merusak diri, penggunaan narkoba, seks bebas. Selanjutnya, pengaruh teman jauh lebih kuat daripada orang tua dan guru, serta merosotnya perilaku moral dan meningkatnya egoisme pribadi. Jadi orang seakan-akan merasa saya ada karena saya bisa kuliah di UNJ itu karena saya. Padahal sesungguhnya kita bisa kuliah, kita bisa mengenyam, dan teman-teman mahasiswa baru dapat menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, itu sesungguhnya bukan hanya karena pribadi. Ya betul ada faktor pribadi, tapi banyak faktor yang mendukung. Siapa di antaranya? Ya orang tua. Dengan doa orang tua, kemudian dengan kerja keras orang tua agar anak-anaknya menjadi sukses. Dan kemudian menurunnya rasa bangga, cinta bangsa dan tanah air. Nah, ini merosot, gitu ya. Ini kan banyak kalangan muda itu dengan bangganya memposting, ya, alam luar, padahal sebenarnya alam di Indonesia itu kaya, ya, bisa dilihat tadi videonya. Kemudian rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian meningkatnya perilaku merusak kepentingan publik. Kemudian ketidakjujuran terjadi di mana-mana. Kita bisa lihat, ya, ketidakjujuran diantaranya meningkatnya korupsi, ya, di mana ada beberapa oknum pejabat yang dengan bebasnya melakukan korupsi, ya, untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Dan kemudian berkembangnya rasa saling curiga, membenci dan memusuhi di antara sesama bangsa. Nah, ini yang kemudian saya mencoba melihat ada 3 faktor saat ini yang kita alami sebagai sebuah bangsa. Yang pertama, akunya. Kalau orang Betawi bilang nih, gue-nya ini. Me besar. Kemudian faktor COVID, ya, udah setahun lebih, kurang lebih setahun kita mengalami pandemi COVID-19. Dan kemudian fitnah, hoaxnya. Nah, ini fakta yang kita alami. Dan sesungguhnya jika kita ingin keluar, kita harus lihat dari dimensi Pancasila yang tadi di awal saya sampaikan. Dari bagaimana founding father itu membangun Indonesia untuk bisa dinikmati oleh kita sebagai anak cucunya. Karena saya teringat, izin saya sedikit bercerita, dulu di saat ketika Bung Karno dan Bung Hatta, ya, ingin memproklamirkan Indonesia, setelah proklamasi di belakang stage, di belakang panggung, Bung Hatta memeluk Bung Karno.
Dan kemudian Bung Hatta menangis. Kondisi saat ini kita bisa lihat dulu mungkin sebelum 2020, sebelum pandemi, kalau misalkan ada pelajar yang agak-agak nakal gitu ya, tapi saya yakin teman-teman mahasiswa baru di sini dan kemudian Civitas Akademika itu nggak pernah melakukan. Jadi kalau misalkan mau bolos itu lompat pagar. Tapi setelah pandemi, karena perkuliahan pengajaran dengan sistem online, itu mematikan kamera dan kemudian mematikan mikrofon. Itu kondisi yang ada. Nah, inilah yang kemudian 4 pilar kebangsaan yang mulai rapuh. Ini saat ini harus kita bumikan dan kemudian kita amalkan. Apalagi mengenai Pancasila. Jadi Pancasila bukan hanya kita menghafal dari sila 1 sampai sila ke-5, tapi kemudian kita harus jadikan sebagai pandangan hidup. Falsafah negara, falsafah bangsa, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum. Karena itulah Pancasila, apalagi tadi yang sudah di awal saya sampaikan terkait mengenai dimensi Pancasila. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilaksanakan dengan baik sehingga tercipta keadilan dan masyarakat dan kesamaan kedudukan di mata hukum. Karena di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tidak menyebutkan dia golongan apa, agama apa, tapi yang disebutkan adalah warga negara Indonesia. Jadi sama semua warga negara, rakyat Indonesia di mata hukum. Kemudian implementasikan undang-undang yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, menjiwai kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta kerukunan dan toleransi. Jadi rasa kita toleransi antar umat beragama, tidak saling menyinggung agama satu dengan agama yang lain. Kemudian perbedaan dan kemajemukan itu diakui sebagai suatu kenyataan. Kita harus akui, ya. Kemudian negara kesatuan Republik Indonesia diperjuangkan agar berdaulat, utuh dan selamat. Dan kemudian kita bukan negara agama dan kita juga bukan negara sekuler, tapi kita adalah negara yang beragama. Kemudian negara kesatuan, bukan negara federal. Inilah yang kita bisa lihat di dalam literasi. Kemudian kita bisa lihat di dalam beberapa dokumentasi ketika rapat BPUPKI itu para tokoh ketika ingin membuat Indonesia, menciptakan harus seperti apa pondasinya, itu tidak mengatakan bahwa saya mayoritas, maka kemudian Anda yang minoritas harus tunduk kepada saya. Anda yang minoritas kemudian Anda harus patuh kepada saya mayoritas. Tidak pernah ada kalimat itu. Kenapa? Karena para tokoh sadar kita adalah kaya dengan keanekaragaman. Inilah yang kemudian akhirnya saya mencoba menawarkan sebuah rumus melakukan bela negara. Yang pertama, kita harus belajar tentang sejarah. Ya, kita tidak boleh sekali lagi melupakan sejarah. Kita ada hari ini karena ada sejarah, karena orang tua. Ya, orang tua kita ada juga karena kakek nenek kita. Jadi ada sebuah perjalanan sejarah yang kita tidak boleh lupakan. Bangsa Indonesia ini ada itu karena perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang. Reformasi yang kita dapatkan hari ini itu juga karena ada sebuah sejarah di mana ada reformasi 98. Jadi ada rentetan sejarahnya. Kemudian ditambah dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Kita harus bangga dan kita harus cinta dengan bahasa kita. Ya, dengan beda-beda bahasa, kemudian kita ada bahasa Indonesia, itulah yang menyatukan perbedaan itu. Dan kemudian ditambah dengan kita menjaga 4 pilar. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika kita menjaga ini semua, maka secara otomatis, automatically kita telah melakukan sebuah tindakan bela negara. Karena bela negara bukan hanya angkat senjata, tapi kemudian kita harus bisa menjaga ini semua. Inilah yang kemudian kita dapat membangun nasionalisme, ya, meningkatkan kesadaran bela negara di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan atau pesantren, perguruan tinggi, ya, serta proses pemilu dan pemerintahan
baik di pusat maupun di daerah, itu baik terhadap unsur utama maupun unsur lain, ya semua kekuatan anak bangsa. Jadi kita harus memulai, ya kita harus menjaga keluarga, ya antara kakak dengan adik, antara kakak adik dengan orang tua, dan kemudian di lingkungan kita saling gotong royong, ya apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, ya kita harus punya rasa aware, rasa peduli, kan gitu. Kita harus melindungi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Jadi kalau misalkan pemerintah dan kemudian para ahli kesehatan sudah mengatakan kita menghentikan COVID itu dengan kita menjaga prokes, maka kita harus patuhi ini. Kita nggak bisa untuk apa gitu. Nah, kalau udah terpapar, kita nggak akan rasakan. Dan kemudian kita nggak bisa keluar dari pandemi COVID-19. Kemudian di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan pesantren, kemudian di kampus, kemudian proses pemilunya, kemudian di dalam proses bernegara. Kesimpulannya, banyak cara dalam mengkonsolidasikan kekuatan ilmu bagi mahasiswa yang merupakan kaum milenial. Dengan membangun nilai positif secara terstruktur, sistematis, dan masif, ini guna melawan nilai-nilai negatif yang dapat merusak generasi muda. Terlebih mengamalkan rumus bela negara yang tadi saya sampaikan. Oleh sebab itu ada dengan berupa yang pertama, memanfaatkan era digital secara utuh dengan sebuah tanggung jawab yang didasari oleh norma etika. Kita bisa lihat, ya begitu bebasnya era digital, dan kemudian seakan tidak ada batas ruang dan waktu. Orang dapat dengan bebas mengutarakan isi hatinya tanpa melihat penderitaan orang lain, kemudian tidak peduli dengan perasaan orang lain. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar menjaga era digital ini dengan rasa tanggung jawab, ya. Dan kemudian yang kedua, mahasiswa yang menjadi bagian dalam kaum milenial jangan sampai kehilangan momentum. Tetap pada khitahnya untuk fokus pada studi. Namun, tetap harus melakukan diskusi yang kreatif dan atau konstruktif. Pengabdian kepada masyarakat, serta tetap kritis yang membangun. Selalu memberikan solusi terbaik kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan demi kepentingan rakyat, dengan tetap menjaga norma etika dan intelektual sebagai mahasiswa Indonesia. Kita tidak bisa dengan marah-marah, ya kan? Kita mengkomplain, merasa orang lain itu salah, tapi kemudian kita tidak mencoba memberikan solusinya. Ya, sesungguhnya jika kita memberikan solusi, itu kita telah membantu negara dalam setiap persoalan yang dihadapi. Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, kan gitu. Kita bisa membantu dengan banyak cara, artinya mendorong, mensosialisasikan masyarakat yang belum melakukan vaksin untuk melakukan vaksin, ya, kemudian untuk prokes, kemudian kalau tidak perlu keluar rumah tidak perlu. Itu bagian dari wujud kritis kita, tapi kemudian tetap memberikan solusi. Kemudian yang ketiga, jika kemudian perjuangan mahasiswa tersebut dilakukan berdasarkan dengan rumus Pancasila yang tadi saya sampaikan, maka saya meyakini kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa ini dapat dicita-citakan, ya. Maka apa yang dicita-citakan oleh para founding father kita yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tersebut, itu kita akan siap menuju Indonesia, ya, Mas. Pada hakikatnya bela negara, sekali lagi, bukan semata-mata angkat senjata. Terakhir, di penutup, saya mencoba menyampaikan apa yang apa yang disampaikan oleh Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Jadi
jika kita ingin menjaga Indonesia, maka kita harus jadikan Pancasila sebagai falsafah kita dalam bernegara. Kita harus jadikan Pancasila sebagai pegangan kita, ya. Dan jika kita bisa menjaga itu semua, maka kekhawatiran sekali lagi yang disampaikan oleh Bung Hatta, kita akan menjadi sebuah cerita gambar seuntaian pulau di peta, itu insya Allah tidak akan terwujud. Dan kemudian apa yang akan dilakukan oleh pihak ketiga dengan melakukan proxy war itu dapat kita cegah, karena kita sebuah bangsa tetap bersatu, kemudian tetap bisa keluar dengan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Terakhir, saya juga mencoba menyampaikan berupa quote, negara dan politik merupakan satu tarikan nafas dengan agama, satu roh yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita ingin bernegara, ketika kita ingin berpolitik, maka jangan pernah kita tinggalkan agama. Ini dapat dianalogikan seperti manusia, antara jasad dengan roh. Ketika sang pemilik khalik, sang pemilik roh mengambil rohnya, maka kemudian bukan lagi disebut sebagai manusia, maka dapat disebut mayat karena tidak memiliki roh. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan saya dapat bertemu dengan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, khususnya bagi mahasiswa baru UNJ tahun 2021. Jika ada salah ucap, salah kata yang saya sampaikan, saya meyakini datangnya dari saya sebagai hamba Allah yang daif. Tapi kalau misalkan ada ilmu, ada hal yang bermanfaat, saya meyakini pasti datangnya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.